Kita ke Semarang, Jawa Tengah, pemirsa. Diduga merasa jengkel lantaran anaknya hendak dijual. Seorang pria di Semarang, Jawa Tengah menembak seorang remaja perempuan dengan menggunakan airsoft gun. Pelaku Doni Sofian, umur 44 tahun, warga Gunung Pati, Semarang, berhasil ditangkap dan dibawa ke Polrestabes Semarang setelah berupaya kabur. Aksi penembakan dilakukan oleh pelaku di tempat kos korban. Akibat penembakan tersebut, korban yang berusia 14 tahun tersebut mengalami luka di bagian lengan serta perutnya. Dan berdasarkan pemeriksaan, pelaku mengaku memiliki dendam karena anak yang berumur 13 tahun dijual oleh korban ke sejumlah laki-laki. Selain itu, pelaku juga mengaku cemburu kepada korban lantaran kerap kencan dengan laki-laki lain. Pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Itu terus saya sama anak nelusuri ke lokasi korban. Nah, saya lihat, saya pastikan korban benar-benar buka. Di situ apa enggak? Buka apa? Open, pas lagi open. Nah itu chat sama temannya korban juga, itu dia mau melayani, sedang transaksi dengan itu temannya anak itu. Seorang anak perempuan 14 tahun menjadi korban penembakan di kamar kosnya di Semarang, Jawa Tengah. Dan untuk mengetahui kronologis peristiwa tersebut, pemirsa, kami sudah terhubung bersama dengan Kompol Andika Darmasena selaku Kasat Reskrim Polrestabes Semarang. Selamat pagi, Pak Andika. Selamat pagi, Mbak. Pak Andika, kami ingin konfirmasi terlebih dahulu, Pak. Apakah benar memang pelaku dan korban ini mempunyai hubungan? Ya, dari hasil pemeriksaan memang hubungan antara tersangka dengan korban ini ada hubungan asmara. Oke, jadi Anda membenarkan hal tersebut begitu, Pak. Tapi mungkin bisa cerita kronologis kejadiannya sebetulnya seperti apa? Apa yang menjadi motif dari pria ini menembak seorang remaja berusia 14 tahun ini, Pak Andika? Jadi perlu saya jelaskan terkait dengan kasus ini sudah kita lakukan proses penyidikan, di mana tersangka inisial GS ini sudah kita lakukan proses dengan sangkaan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak, ya, pasal 76C, kami lakukan juga dengan di pasal 351 KUHP, yang dimana korban ini anak di bawah umur, yang umurnya masih 14 tahun, ya, sehingga kemarin kita jerat juga dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak. Untuk korban sendiri, ini akibat kejadian ini tersangka menembak dengan senjata airsoft gun. Ini ada 3 tembakan, yang 2 tembakan mengenai di lengan sebelah kiri dan 1 tembakan di perut. Hasil pemeriksaan sementara penyelidikan yang kami lakukan penyidikan saat ini, bahwa memang tersangka ini merasa tidak suka dengan kata-kata korban pada waktu didatangi. Yang pertama ada modusnya terkait dengan adanya utang, yang dimana ibu dari korban ini memiliki utang sebesar 2 juta yang belum dibayar kepada tersangka. Berikut juga ada rasa cemburu dari tersangka terhadap korban, yang ini tetap akan kita dalami juga. Terkait dengan informasi bahwa anaknya tersangka ini saat ini, yang disampaikan oleh tersangka bahwa ada hubungan juga dengan korban, ini masih kita dalami terkait itu. Oke, baik. Pak Andika, ini kami ingin kembali mengenai hubungan asmara antara pelaku dan juga korban ini. Usianya ini kan terpaut jauh ya antara keduanya. Bagaimana kemudian respon dari orang tua korban ini, Pak Andika? Untuk orang tua korban juga sudah kita ambil keterangan, kita minta keterangan. Memang tersangka dengan korban ini dengan bukti-bukti dari chat, memang hubungan asmara. Dan memang ini mereka hubungan ini tapi tidak diketahui oleh orang tua korban. Baik, Pak Andika, bagaimana dengan kepemilikan dari airsoft gun? Apakah juga sudah didalami oleh pihak kepolisian?
Ini saat ini kita dalami dikarenakan memang airsoft gun ini keterangan dari tersangka ini masih berubah-ubah. Yang pertama disampaikan ini diperbaiki fungsinya. Kemudian kemarin dia menyampaikan di online. Dan tentu kita dalami juga ini terkait dengan airsoft gun ini. Baik, pasal yang disangkakan terhadap pelaku ini apa Pak? Dan apa proses hukum yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian selanjutnya? Saat ini kita tadi saya sampaikan bahwa ini kita jerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 76C dan juga dilapis dengan pasal 351 KUHP. Ini ancamannya 3 tahun 6 bulan, 3 tahun 9 bulan. Namun dengan adanya pasal 351 ini bisa kita lakukan penahanan. Gitu. Oke, bagaimana dengan kondisi terbaru dari korban sejauh ini Pak? Untuk korban saat ini sudah kembali ke rumah, ya, kembali terus itu masih mendalami terkait dengan informasi-informasi yang beredar saat ini. Baik. Apakah juga diberikan pendampingan psikologis kepada korban ini? Karena ini di bawah umur tentunya pasti kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak dari instansi terkait ya untuk mendampingi dari korban ini apakah memang ada trauma dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Kompol Andika Darmasena, Kasat Reskrim dari Polrestabes Semarang atas waktu di Kabar Utama Pagi. Selamat pagi, Pak Andika.